saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen piutang. Manajemen piutang adalah suatu rangkaian proses yang dilakukan dalam mengelola piutang usaha sehingga dapat berjalan dengan baik. Pengertian manajemen piutang terdiri dari dua kata yang memiliki arti yaitu manajemen dan piutang. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengarahan, dan pengawasan yang bertujuan untuk bisa mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan piutang merupakan klaim pada pihak lain baik berupa uang, barang, ataupun jasa. Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen piutang adalah suatu proses perencanaan dan pengawasan dalam bentuk klaim kepada pihak lain, perorangan, badan usaha, maupun pihak tertagih atas setiap aktiva atau kekayaan perusahaan yang timbul dari pelaksanaan transaksi penjualan kredit. Piutang merupakan kekayaan perusahaan yang timbul akibat dari dilaksanakannya politik penjualan kredit, kebijakan kredit dengan tujuan mendapatkan laba yang optimal dengan risiko minimal. Piutang tersendiri adalah tagihan kepada pihak lain di masa yang akan datang karena terjadinya suatu transaksi di masa lalu. Tujuan dari penjualan kredit sendiri yaitu pertama merangsang minat para pelanggan, kedua menaikkan volume penjualan, ketiga meningkatkan laba bersih perusahaan, dan yang terakhir strategi memenangkan persaingan. Adapun risiko penjualan dari kredit yaitu yang pertama tidak terbayarnya piutang. Untuk solusinya tersendiri yaitu menyediakan cadangan dana atau obat debit atau piutang tak tertagih. Jika volume penjualan kredit di bank naik, maka dana diinvestasikan dalam piutang. Akan naik juga dengan risiko tak terbayarkannya piutang yang tinggi. Dan yang kedua, keterlambatan waktu. Pembayaran piutang akibat timbul biaya pengumpulan piutang atau cash discount. Untuk mengatasinya, cash discount dengan syarat biaya diskon kurang dari tambahan laba. Saya akan mau melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan manajemen piutang. Nah, kira-kira apa hal-hal yang berkaitan dengan manajemen piutang ini? Yang pertama itu perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang ini di mana rencana jumlah piutang pada waktu yang akan datang disusun berdasarkan budget penjualan dengan memperhatikan persyaratan pembayaran yang ditawarkan perusahaan dan kebiasaan pelanggan membayar bunganya. Nah, yang kedua itu pengendalian piutang. Pengendalian piutang ini tujuannya untuk pengendalian piutang secara ketat perlu dilaksanakan karena penyaringan langganan, penentuan risiko, penentuan potongan, pelaksanaan administrasi di mana yang berhubungan dengan penarikan kredit dan penetapan ketentuan-ketentuan dalam menghadapi para penunggak. Yang ketiga, penggunaan rasio. Penggunaan rasio ini di mana hitung rasio piutang dengan kerugian piutang yang ditimbul. Nah, hitung tingkat perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang dan bandingkan rasio-rasio tersebut dengan tahun sebelumnya, anggaran maupun kelompok industrinya. Nah, yang berikut nilai risiko kredit. Ada beberapa nilai risiko kredit ini. Yang pertama itu karakter. Karakter ini di mana dia menyangkut kejujuran, tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban. Nah, yang kedua capacity. Capacity ini di mana kemampuan untuk membayar hutangnya atau dilihat dari aktiva dan jumlah hutangnya. Nah, yang berikut kapital. Kapital ini di mana dilihat dari jumlah modal sendiri yang dimiliki perusahaan dari suatu periode dan perbandingan antara modal sendiri dengan modal asing. Nah, yang berikut kolateral. Kolateral ini di mana jaminan dalam pengembalian kredit. Nah, yang berikut condition. Condition ini di mana kondisi perekonomian secara umum. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan manajemen piutang. Pada perhitungan manajemen piutang terdiri dari perputaran piutang dan pengumpulan piutang. Untuk perputaran piutang itu sendiri merupakan periode waktu terikatnya dana pada piutang kas ke inventory, ke piutang dan kembali lagi ke kas. Periode perputaran piutang itu sendiri tergantung dari panjang pendeknya ketentuan waktu yang dipersyaratkan dalam pembayaran kredit.
Kemudian pengumpulan piutang. Rata-rata pengumpulan piutang itu 365 hari per tingkat pemutaran piutang. Kegunaan hari rata-rata pengumpulan piutang dapat untuk menilai efisiensi dalam pengumpulan piutang itu sendiri. Contoh soal manajemen piutang. Misalkan terdapat sebuah perusahaan dagang, PT Angkasa Maju, semula melakukan penjualannya secara tunai. Penjualan yang tercapai pada perusahaan tersebut setiap tahunnya rata-rata menghasilkan sebesar 100 juta rupiah. Kemudian, perusahaan merencanakan akan menawarkan syarat penjualan dengan net 60. Ini berarti bahwa pembeli bisa membayar pembeliannya pada hari ke-60. Diperkirakan dengan adanya syarat penjualan yang baru tersebut, perusahaan akan bisa meningkatkan penjualan sampai dengan 1 miliar rupiah. Profit margin yang diperoleh sekitar 15%. Profit dan apakah perusahaan perlu beralih ke penjualan kredit? Jadi, jika biaya dana sebesar 16%. Oke, jadi cara menyelesaikannya pertama yaitu adanya analisis manajemen piutang, di mana pertama ada tambahan keuntungan karena tambahan penjualan. 1 miliar tersebut merupakan tambahan perkiraan yang akan dicapai dikurangi 100 juta rupiah, yaitu dengan rata-rata penjualan pada 1 tahun dikali profit margin 15%, maka dapat dihasilkan 135 juta rupiah. Lalu ada analisa piutang, di mana dalam analisa piutang ini terdapat perhitungan perputaran piutang, yaitu 1 tahun 360 hari dibagi 60 hari karena tadi menggunakan net 60. Jadi 360 hari dibagi 60 hari sama dengan 6 kali dalam setahun perputaran piutangnya. Lalu ada rata-rata piutang, yaitu perkiraan penghasilannya 1 miliar dibagi perputaran piutang tadi, yaitu 6, menghasilkan 166.066.666 rupiah. Lalu ada dana yang diperlukan untuk membiayai piutang tersebut, di mana ada 85%. 85% ini didapat dari pengurangan 15% dari profit margin tadi, yaitu 100% dikurangi 15%, maka dapat 85% dikali rata-rata piutang, yaitu 166.666.666 rupiah, yaitu menghasilkan 141.666.666 rupiah. Lalu berapa sih biaya dana yang harus ditanggung karena memiliki tambahan piutang? Jadi dari hasil dana yang diperlukan tadi dikali 16% yang tadi, jika berubah ke penjualan kredit 16%, maka menghasilkan 22.666.666. Dari hal tersebut, perusahaan juga mendapat manfaat bersih, di mana manfaat bersih itu didapat dari tambahan keuntungan karena tambahan piutang, yaitu 135 juta rupiah dikurangi biaya dana yang harus ditanggung karena memiliki tambahan piutang, yaitu 22.666.666 rupiah, yaitu menghasilkan 112.333.333 rupiah. Jadi untuk kesimpulannya, contoh soal manajemen tersebut, jika perusahaan melakukan penjualan secara kredit, maka akan bertambahnya suatu laba atau usaha tersebut. Jadi perusahaan tersebut akan memiliki manfaat laba baru. Akan tetapi untuk mendapat hal tersebut harus memiliki tambahan biaya dana yang tadi dihitung, maka timbulnya tambahan biaya pada contoh soal manajemen tersebut terjadi karena perusahaan akan memerlukan dana yang lebih banyak bila menjual secara kredit. Tetapi penjualan secara kredit tersebut tetap memiliki manfaat, yaitu adanya manfaat baru, manfaat laba.